Pemirsa, kembali di Ais Pagi, wacana pemungutan pajak untuk beberapa objek terus menjadi polemik. Dan selain bahan-bahan pokok, PPN juga akan berlaku untuk layanan kesehatan termasuk persalinan. Kementerian Kesehatan bergerak cepat dalam menekan lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di daerah Kudus dan Bangkalan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxony Harbuwono mengatakan penanganan dalam menekan lonjakan kasus serta mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 akan berbeda di setiap daerah. Untuk daerah yang terjadi lonjakan kasus, pemerintah akan memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan maupun peralatan dan fasilitas kesehatan hingga obat-obatan. Pemerintah juga akan melakukan mitigasi dan evaluasi serta memberikan bantuan manajemen kesehatan pada daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Kondisi ekstrim peningkatan kasus, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan support tenaga kesehatan, support fasilitas kesehatan, termasuk di dalamnya obat-obatan yang cukup, serta melakukan mitigasi dan melakukan evaluasi, serta memberikan bantuan manajemen kesehatan pada daerah yang sedang mengalami lonjakan. Sementara bagi daerah yang tidak mengalami lonjakan kasus secara tajam, pemerintah akan memberlakukan PPKM Mikro hingga ke level RT/RW. Pemberlakuan PPKM Mikro ini akan terus dilakukan hingga adanya penurunan kasus COVID-19. Pemirsa, berita yang baru saja tadi tayang ialah berita tentang upaya pemerintah untuk menekan lonjakan COVID-19 di Indonesia. Dan kita ke berita selanjutnya, itu di mana pemerintah secara resmi menghentikan pembiayaan hotel untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi masyarakat mulai 15 Juni. Ya, meski demikian pemirsa, pemerintah pusat akan siap membantu jika pemerintah daerah kesulitan dalam penyediaan fasilitas isolasi mandiri. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara resmi menghentikan pembiayaan hotel untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi masyarakat mulai 15 Juni mendatang. Keputusan ini diakui sudah melalui kesepakatan dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah. Nantinya penghentian pembiayaan ini akan dilimpahkan ke pemerintah daerah dan dilakukan secara bertahap. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito, pertimbangan penghentian pembiayaan ini karena penanganan COVID-19 berbeda di masing-masing daerah. Hal ini menimbang upaya penanganan COVID-19 terbaik sesuai dengan tantangan yang khas dari setiap daerah dan diharapkan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Pemerintah pusat akan siap membantu pelaksanaannya sehingga dimohon bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala khususnya pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri itu bisa memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah pusat untuk dapat dicari jalan keluarnya secara bersama-sama. Meski demikian, Satgas COVID-19 memastikan jika pemerintah daerah mengalami kendala dalam menyediakan fasilitas untuk pasien isolasi mandiri, pemerintah pusat akan siap membantu mengatasi kendala tersebut. Pemirsa, dalam upaya memenuhi tingginya kebutuhan alat pengujian swab antigen di tanah air, anak perusahaan PT Kimia Farma akan mengadakan alat tes PCR antigen COVID-19. Alat tes baru tersebut diyakini memiliki tingkat keakuratan mendekati 100%. Seiring masih tingginya penyebaran virus COVID-19 di tanah air, kebutuhan alat swab tes antigen juga terus meningkat. Untuk memastikan ketersediaan alat tes antigen, anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Diagnostika bekerja sama dengan PT Itama Rano Raya Tbk akan menghadirkan alat pengujian swab tes antigen bernama Panbio. Alat uji swab tes antigen Panbio dipercaya keakuratan tinggi mendekati 100%. Alat uji swab tes antigen Panbio juga telah mengantongi rekomendasi dari WHO. Unggulan dari antigen ini adalah spesifitas maupun sensitivitas maupun spesifisitasnya itu tinggi. Sehingga diharapkan selain dari rekomendasi WHO, pemeriksaan itu tidak fail, tidak gagal.
Nah, jadi menurut pengalaman kami, setelah orang diperiksa oleh rapid antigen test merek Ebert Pambio ini, setelah diperiksa reaktif, itu kemudian dilanjutkan dengan tes PCR dan selalu positif PCR-nya. Jadi belum pernah terjadi ada pemeriksaan negatif atau pemeriksaan positif, ada pemeriksaan positif kemudian PCR. Pemirsa, suasana haru mengiringi kedatangan jenazah mantan atlet bulu tangkis nasional Markis Kido di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Informasinya akan hadir usai jeda.